Oke, yang pertama di sini kita akan membahas pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Mari memahami keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi ideal di mana kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan pada harga tertentu. Titik ini memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Permintaan atau demand, keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Penawaran atau supply, kesediaan produsen untuk menjual barang dan jasa. Kuantitas atau quantity, jumlah barang yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Keseimbangan atau equilibrium, titik pertemuan optimal antara P dan Q. Harga atau price, tingkat harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Oke, selanjutnya pajak. Beban tambahan yang menggeser kurva penawaran. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah seperti pajak penjualan atau PPN dianggap sebagai biaya tambahan bagi produsen. Pajak penambahan biaya produsen per unit barang. Produsen akan mengurangi kuantitas yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kiri atas menunjukkan penurunan penawaran. Pajak adalah konsumen fiskal utama untuk membiayai belanja publik dan mengkoreksi eksternalitas negatif, misalnya pajak polusi. Selanjutnya, dampak pajak, kenaikan harga dan penurunan kuantitas. Pergeseran kurva penawaran karena pajak menciptakan titik keseimbangan baru. 1. Harga konsumen atau PC naik, berarti naik. Konsumen menanggung sebagian beban pajak sehingga harga yang mereka bayar lebih tinggi. Kedua, harga produsen atau PP, berarti kurva turun. Harga yang diterima produsen setelah dikurangi pajak lebih rendah dari awal. 3. Kuantitas keseimbangan atau Q menurun. Jumlah barang yang diperdagangkan di pasar berkurang, menyebabkan inefisiensi kerugian bobot mati. Selanjutnya subsidi, dukungan pemerintah yang menggeser kurva penawaran. Subsidi adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen untuk menjaga harga tetap rendah atau mendorong produksi. Mengurangi biaya, subsidi secara efektif mengurangi biaya produksi per unit. Meningkatkan penawaran, produsen termotivasi untuk menawarkan kuantitas yang lebih besar pada setiap tingkat harga. Pergeseran ke kanan, kurva penawaran bergeser ke bawah menunjukkan peringkat penawaran. Selanjutnya, dampak subsidi, penurunan harga dan kenaikan kuantitas. Pergeseran kurva penawaran ke kanan karena subsidi menciptakan titik keseimbangan baru. Harga konsumen atau VC turun, konsumen menikmati harga pasar yang lebih murah berkat bantuan pemerintah. Harga produsen atau PP meningkat, harga yang diterima produsen termasuk bersubsidi lebih tinggi dari harga sebelum subsidi. Kuantitas keseimbangan Q meningkat, jumlah barang yang diperdagangkan di pasar meningkat, mendorong konsumsi dan produksi. Kasus studi 1. Pajak rokok. Pajak cukai rokok adalah contoh pajak spesifik yang tujuan mengendalikan konsumsi dan menghasilkan pendapatan negara. Tujuan ganda. Selain pendapatan negara, pajak ini bertujuan mengurangi dampak buruk kesehatan dari merokok atau eksternalitas negatif. Beban konsumen, karena permintaan rokok cenderung inelastis. Sebagian besar beban pajak ditanggung oleh perokok melalui harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, penerimaan negara.
Pajak cukai menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan untuk membiayai program kesehatan. Selanjutnya, studi kasus 2, subsidi pupuk. Subsidi pupuk adalah intervensi pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan menjamin ketahanan pangan. 1. Meningkatkan produksi. Dengan pupuk yang lebih murah, petani dapat meningkatkan penggunaan pupuk yang secara langsung meningkatkan hasil panen. Kedua, menstabilkan harga pangan. Biaya produksi pertanian yang lebih rendah membantu menstabilkan harga komoditas pangan di pasar domestik. 3. Kesejahteraan petani. Subsidi mengurangi biaya operasional, meningkatkan margin keuntungan petani, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengapa keseimbangan pasar penting? Peran pemerintah dalam stabilitas ekonomi. Intervensi melalui pajak dan subsidi dilakukan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada sekedar efisiensi pasar. Salah satunya 1. Mendorong produksi barang publik dan strategi atau subsidi. 2. Mengurangi konsumsi barang yang berbahaya bagi masyarakat atau pajak. 3. Mendukung kelompok pendapatan rendah atau subsidi. Jadi kesimpulan, pajak dan subsidi sebagai alat kebijakan ekonomi. Pajak dan subsidi adalah dua sisi mata uang kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan alokasi sumber daya dan menciptakan sasaran pembangunan. Pajak atau tax menggeser kurva penawaran ke kiri atas, menyebabkan harga naik, kuantitas turun. Subsidi atau subsidi menggeser kurva penawaran ke kanan bawah, menyebabkan harga turun, kuantitas naik. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini membantu buat kalian yang belum paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.